Halo, selamat pagi Bapak Ibu dan sahabat milenial semuanya. Apa kabar Anda hari ini dari Senin ya? Hari Senin tanggal 26 April ya, 26 April 2021. Saya kembali menjumpai Anda semua di live saya di Sarapan Ilmu di pagi hari ini ya. Saya akan menjumpai Anda pagi ini dengan topik pilih menyimpan uang atau menyimpan emas ya. Itulah topik saya yang akan saya bahas pada pagi hari ini karena terlalu banyak ya, terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya tidak bisa saya jawab satu persatu di WhatsApp saya, jadi saya akan jelaskan semuanya di sini. Silahkan Anda bila ingin bertanya lebih jauh, Anda bisa ketik di kolom komentar ataupun Anda bisa WhatsApp saya secara pribadi di informasi di link ini ya. Jadi silahkan Anda share juga informasi pagi ini karena pagi ini topik yang saya ingin sampaikan kepada Anda adalah pilih menabung uang atau menabung emas ya. Jadi mungkin beberapa dari Bapak Ibu dan sahabat milenial semua masih bingung ya. Kira-kira langkah apa ketika kita memiliki uang dan mengapa kita harus simpan emas. Jadi silahkan Anda berikan feedback kepada saya, apakah suara saya bisa Anda dengar dengan baik, apakah video saya pun juga bisa Anda lihat dengan jelas. Saya minta Anda bagi feedback untuk saya. Oke. Oke, hari ini topik yang sangat menarik ya untuk Anda simak semuanya karena ada beberapa calon customer saya yang selalu ketika saya mulai menawarkan untuk menyimpan emas, maka banyak dari mereka masih bingung karena mereka merasa bahwa menyimpan emas itu tidak penting ya. Maka saya ingin menjelaskan pada kesempatan kali ini untuk menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan dari para customers ataupun calon customer saya ya. Untuk Anda semua yang belum mengenal saya, pertama-tama saya ingin mengenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Fitresi Merianti. Saya adalah seorang dealer public gold Indonesia, dealer aktif public gold Indonesia dengan PG code 00121475 dan saya berada di bawah bimbingan mentor Tuan Muhammad Zulkifli Syafii. Beliau adalah seorang champion of champion dan beliau sudah membina bisnis selama lebih dari 11 tahun dan beliau juga seorang penulis buku ya, penulis buku Misi Bebas Hutang dan buku Uang Mas yang merupakan buku bestseller yang ada di Malaysia ya. Jadi beliau adalah guru saya, beliau adalah mentor saya dan saya juga di bawah bimbingan maha guru saya Tuan Syukor Hasim, dealer pertama di Public Gold Internasional dan sudah berhasil membina lebih dari 500.000 orang ya. Saya akan berbagi tips untuk Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda, apakah lebih penting mana menyimpan uang atau menyimpan emas. Jadi pertanyaan ini yang seringkali disampaikan kepada saya karena untuk untuk pemula ataupun untuk mereka yang ingin belajar mengenal emas, mereka masih ada keraguan dalam memilih mana yang terbaik. Ya, kalau saya ditanya memilih menyimpan uang ataupun memilih menyimpan emas, ya, apakah Anda tahu jawabannya? Kalau Anda tahu jawabannya, silahkan boleh tulis di kolom komentar. Kalau Anda saya beri pertanyaan, pilih menyimpan uang atau menyimpan emas ya. Dan kalau Anda ingin memberikan jawabannya, silahkan berikan alasan mengapa Anda memilih emas ataupun mengapa Anda memilih uang ya. Silahkan kalau Anda memang ingin mencoba apakah jawaban Anda itu jawaban yang memang pilihan yang tepat, nah, silahkan Anda tulis di kolom komentar ya. Oke, saya tunggu dulu, mungkin ada yang
ingin memberikan pendapatnya, silahkan. Kalau Anda ingin memberikan penjelasan lebih lanjut mengapa memilih salah satu dari keduanya, ya. Oke. Dan saya ingin memberikan tips praktis untuk Anda. Kira-kira Anda perlu memilih menyimpan uang atau menyimpan emas, dan jawabannya adalah pilihlah kedua-duanya, ya. Pilihlah kedua-duanya, ya. Karena apa? Ada alasan yang menarik mengapa kita perlu menyimpan uang dan mengapa kita juga perlu menyimpan emas, ya. Kedua-duanya adalah hal yang penting di dalam hidup Anda. Kedua-duanya adalah hal yang memang Anda perlukan untuk kehidupan Anda, ya. Hanya penerapannya yang Anda perlu tahu, ya. Penerapan kapan Anda menyimpan uang dan kapan Anda menyimpan emas, ya. Bersama dengan Public Gold, saya banyak belajar dari mentor ataupun maha guru dari Public Gold bahwa Anda sebagai seseorang yang memiliki pekerjaan dan memiliki penghasilan harus membiasakan diri memiliki dana darurat, ya. Dana darurat itu yang disarankan adalah 3 sampai 6 kali pengeluaran Anda setiap bulan, ya. Pengeluaran Anda setiap bulan. Contoh, gaji Anda ini 10 juta. Pengeluaran Anda setiap bulan itu 8 juta atau 9 juta. Maka Anda harus memiliki dana darurat sebesar 3 sampai 6 kali pengeluaran Anda sebagai rencana ataupun sebagai dana darurat yang bisa Anda gunakan ketika Anda memang mengalami kendala dalam pekerjaan Anda. Contohnya, ketika Anda sakit, ya, Anda tidak bisa bekerja, Anda sakit keras, lalu Anda tidak bisa bekerja, kemudian karena Anda ikut di dalam sebuah departemen ataupun di kantor ataupun perusahaan, maka Anda tidak bisa melanjutkan pekerjaan itu, Anda terpaksa harus berhenti bekerja, maka 3 sampai 6 bulan ke depan simpanan uang Anda ini bisa Anda gunakan untuk berjaga-jaga, ya. Jadi disarankan 3 sampai 6 bulan pengeluaran Anda bisa simpan dalam bentuk tabungan uang, ya. Kemudian untuk kapan Anda perlu menyimpan emas, ketika Anda memang membutuhkan persiapan dan rencana-rencana besar di masa depan, di mana Anda ingin persiapan untuk menikah, Anda persiapan untuk biaya pendidikan anak, kemudian untuk biaya naik haji, umroh, ataupun berlibur dengan keluarga Anda, ya. Jadi menyimpan emas itu juga perlu, ya. Menyimpan emas itu juga perlu, dan biasanya mentor dan maha guru saya dan ahli-ahli keuangan menyarankan 10 sampai 30% dari penghasilan Anda disimpan dalam bentuk emas, ya. Emas sebagai pilihan terbaik adalah emas logam mulia. Mengapa harus memilih logam mulia? Memilih logam mulia itu adalah sebuah pilihan tepat untuk Anda yang ingin mempersiapkan masa depan, ya, karena harga jual balik atau buyback yang diberikan untuk emas logam mulia, terutama di Public Gold, hanya sekitar 6 dan maksimal 9% saja. Dan harga ini akan terus meningkat untuk dari tahun ke tahun, ya. Banyak orang mengatakan, apa saya tidak rugi ketika saya membeli emas saat ini lalu saya jual 3 bulan kemudian? Saya bilang rugi. Ya, karena apa? Karena simpanan emas memang hanya cocok di minimal Anda simpan 2 sampai 3 tahun ke depan, ya. Karena 2 sampai 3 tahun ke depan Anda bisa melihat bahwa harga emas itu mengalami kenaikan, ya. Kemudian ada lagi pertanyaan. Ketika saya membeli emas, kenapa harganya naik terus? Begitu, ya. Kenapa harganya naik? Dulu saya beli masih 500. Terus naik 600, 700, 800, dan hari ini mungkin sudah 900.000 per gram. Mengapa? Kenapa emas itu selalu naik, gitu, ya? Jadi kalau saya ingin katakan, Anda membeli baju saja juga semakin hari semakin naik.
secuil roti pun ya, secuil roti yang dulu harganya 1.000, sekarang mungkin sudah 5.000, mungkin 10.000 ya. Jadi harga makanan, harga kebutuhan Anda setiap hari itu sebenarnya juga naik ya. Itulah mengapa ketika Anda disarankan untuk menyimpan sebagian penghasilan Anda dalam bentuk emas, dan sebagiannya lagi Anda simpan dalam bentuk dana darurat ya, karena kebutuhannya memang berbeda-beda ya. Kalau untuk emas memang Anda fokus untuk simpanan masa depan. Simpan dan lupakan ya. Kalau Anda menyimpan uang dalam dana darurat, memang perlu Anda simpan di dalam tabungan ataupun dalam bentuk yang lain, dan Anda bisa gunakan sewaktu-waktu ketika memang terjadi kendala di dalam hidup Anda. Contohnya Anda tadi sakit keras, tidak bisa melanjutkan pekerjaan, kemudian juga terjadinya kasus PHK dari perusahaan, kemudian mungkin Anda juga mengalami kecelakaan dan sebagainya. Itulah 3-6 bulan ke depan Anda sudah memiliki dana cadangan untuk bisa Anda melanjutkan hidup Anda untuk sementara waktu ya. Biasanya orang akan melupakan dana darurat ini ya, karena kecenderungan manusia ini ketika memiliki uang yang banyak di dalam tabungannya, nalurinya untuk membelanjakan semakin besar. Semakin nomor atau semakin angka dalam jumlah tabungan Anda itu terlihat banyak, maka kecenderungan Anda untuk membelanjakan pun juga semakin besar ya. Jadi saya harapkan ketika Anda menyimpan dana darurat ini, lebih bagus Anda simpan dalam bentuk tabungan berjangka, contohnya begitu ya. Kalau dalam tabungan berjangka itu kalau Anda mau mengambil pastinya juga ada pertimbangan ya, karena kalau Anda mengambil tidak pada waktu jatuh temponya, maka Anda akan dikenakan penalti gitu ya. Tetapi Anda pun juga perlu menyimpan dalam tabungan emas, karena itu memang persiapan Anda di masa depan. Dan banyak masyarakat yang sering saya temui, mereka melupakan dana darurat tadi, karena dana darurat itu memang biasanya banyak masyarakat belum teredukasi dengan itu. Mereka merasa untuk apa menyimpan uang ya, untuk apa menabung dana darurat, dan dia selalu berpikir tidak akan terjadi apa-apa di masa depannya. Padahal kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di dalam hidup kita di masa depan ya. Seperti juga mentor saya selalu berpesan kepada saya untuk menghindari hutang-hutang negatif ya. Anda juga harus paham mana hutang negatif dan mana hutang positif ya. Hutang negatif adalah ketika Anda membeli suatu produk yang itu tidak bisa Anda gunakan lagi di masa depan. Contohnya Anda membeli mobil yang sekiranya harganya saat ini 200 juta, kemudian karena Anda berhutang, kemudian Anda terpaksa harus membayar 200 juta ini menjadi 350 juta, dan 5 tahun kemudian harga mobil yang Anda gunakan itu mungkin hanya dijual hanya sekitar 100 juta, itu contohnya. Jadi Anda akan rugi banyak waktu, Anda akan rugi banyak uang dan sebagainya. Jadi kalau disarankan untuk Anda yang ingin berhutang adalah hutang yang positif. Contohnya Anda membeli rumah untuk disewakan, kemudian hasilnya ini bisa dikembangkan lagi untuk membeli emas contohnya, kemudian Anda bisa juga kalau hasil sewanya itu bisa untuk mengangsur ya, atau membayar cicilan Anda, hutang Anda di hutang positif. Jadi ada banyak sekali contoh-contoh. Seandainya Anda membeli mobil tadi tapi untuk disewakan, untuk travel dan sebagainya, mungkin ini bisa saya sarankan dipertimbangkan. Tetapi kalau Anda sebaiknya membeli dalam bentuk cash ya. Kalau guru keuangan saya pun juga berpesan seperti itu. Sebisa mungkin gunakan dulu semua yang ada, maksudnya apa yang masih ada di dalam kepemilikan Anda. Nanti ketika Anda punya rezeki lebih, Anda bisa tukar dengan
produk yang lebih baru tapi dengan cara cash. Itulah cara dari mentor dan guru-guru keuangan serta guru emas saya selalu mengatakan begitu. Jadi gunakan dulu apa yang ada selama itu masih bisa digunakan. Contohnya Anda bekerja memang harus naik mobil atau Anda bekerja naik motor, ya gunakanlah apa yang ada. Ketika Anda ingin nih upgrade kendaraan Anda, yaitu gunakan dengan uang yang cash gitu ya, katakanlah Anda bisa tukar tambah menjadi yang lebih baru dan sebagainya. Tetapi memang dihindarkan untuk mengadakan hutang negatif. Karena apakah makna dari hutang itu? Sebenarnya hutang adalah Anda sudah membelanjakan gaji Anda di masa depan. Jadi gaji Anda di masa depan itu sudah Anda belanjakan sekarang. Itu maknanya ya. Banyak orang yang tidak paham bahwa berhutang itu tandanya penghasilan kita di masa depan sudah kita belanjakan sekarang. Dan yang menjadi pertanyaan adalah siapakah yang menjamin masa depan Anda akan baik-baik saja? Ya. Siapa yang menjamin masa depan Anda akan baik-baik saja? Tidak semua orang paham tentang makna ini. Jadi kenapa banyak orang yang selalu menganggap mudah, ya, selalu menganggap mudah keinginan-keinginan untuk memiliki sesuatu hal yang belum mampu, katakanlah pengen punya mobil baru, pengen punya kendaraan baru, pengen punya sesuatu hal yang baru, handphone baru dan sebagainya. Bukan karena kebutuhan, tapi karena keinginan. Dan mereka sanggup melakukan apa saja, mungkin pinjam sana, pinjam sini, dan sebagainya. Dan akhirnya ketika di masa waktu tertentu dia mengalami sebuah kecelakaan, kemudian PHK, dan sebagainya, tidak bisa melanjutkan cicilannya seperti itu ya. Jadi inilah yang banyak terjadi di masyarakat yang saya temui, di mana setiap orang memang pemahaman tentang dana darurat ini memang belum banyak dilakukan ya. Jadi terkadang banyak ini ada yang curhat gitu ya. Wah, kalau sudah tanggal seperti ini ya, tanggal 26, tanggal 27 itu kenapa isi dompet hanya 2.000-an, 5.000-an begitu ya. Kalau orang bilang tanggal tua ya. Banyak sekali yang mengeluh seperti itu. Sedangkan mereka tidak punya tabungan di bank dan sebagainya, tidak punya tabungan dana darurat. Nah, ketika di akhir bulan mereka mengalami suatu kendala di dalam hidupnya, mesti harus repot-repot gitu ya. Ada satu makna terpenting yang saya pahami dengan arti hidup sederhana ya. Sederhana itu bukan berarti kita tidak punya apa-apa. Sederhana itu adalah sebuah mindset di mana kita selalu menggunakan sesuatu sesuai dengan kebutuhan. Contoh nih, kita meskipun punya uang banyak, tapi baju yang kita gunakan, kemudian sepatu, tas, ataupun kendaraan yang kita gunakan adalah kendaraan yang biasa-biasa saja. Baju yang kita gunakan pun juga tidak perlu bermerek dan sebagainya. Dan banyak orang berpikir bahwa sederhana itu tidak punya apa-apa, gitu ya. Sederhana itu adalah mereka yang paham bahwa tidak perlu menggunakan sesuatu produk yang terlalu menampakkan dirinya. Banyak orang-orang kaya yang sukses itu hidupnya sederhana. Ya, saya banyak sekali menemukan orang-orang di sekitar saya yang benar-benar kaya, tapi mereka makannya pun juga sederhana. Makanya yang penting mereka katakan yang penting saya makan dan makanan yang saya konsumsi adalah makanan yang sehat, begitu ya. Dan mereka penampilannya pun juga tidak glamor gitu ya, penampilannya ya biasa, gunakan baju yang sopan dan sebagainya. Itulah mengapa sederhana itu adalah sebenarnya mindset ya, pemahaman kita bahwa banyak orang yang berpikir bahwa sederhana itu miskin ya, mungkin sederhana itu mereka menganggap miskin, tidak punya apa-apa. Tapi sebenarnya sederhana itu adalah sebuah mindset, pola pemikiran kita, bagaimana kita menggunakan mengatur keuangan kita dengan benar dan menggunakannya sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi itulah pemahaman yang perlu kita tahu bahwa mengapa kita harus simpan emas dan mengapa kita harus simpan
uang. Jadi ada lagi ketika saya ini menawarkan, ayo simpan emas, ayo simpan emas. Banyak orang yang mengatakan, wah saya nggak punya uang, untuk makan saja sudah kurang, untuk kehidupan sehari-hari aja sudah kurang, karena saya harus memikirkan kebutuhan makan untuk keluarga saya, kemudian untuk uang transport, kemudian uang jajan untuk anak-anak, untuk biaya pendidikan, kemudian untuk biaya listrik, beli pulsa dan sebagainya. Jadi itu yang sering saya jumpai ketika saya menemukan orang-orang di sekitar saya ketika ditawarkan untuk membeli atau menyimpan emas, itu biasanya mereka mengatakan seperti itu. Padahal mereka tidak paham bahwa menyimpan emas itu sebenarnya membeli emas itu sebenarnya sedang menyimpan uang, ya. Jadi banyak yang tidak paham. Jadi saya perlu berpikir ketika mereka dengan pola manajemen keuangan seperti itu, bagaimana mereka itu memberikan mengatur keuangan di dalam rumah tangga, karena banyak sekali kita ini sebenarnya boros, ya, sebenarnya boros. Contoh, saya pernah menjadi orang yang sangat boros, ya. Dulu ketika saya belum mengenal public good ini, saya menilai diri saya boros. Karena apa? Ketika saya misalnya contoh saya bawa uang 200.000 pergi ke pasar gitu ya. Pergi ke pasar. Tujuan saya sebenarnya hanya ingin membeli sayur, lauk dan buah saja yang mungkin kalau dihitung-hitung saat itu harganya mungkin 100.000. Tetapi ketika saya masih melihat di dalam dompet saya ini masih ada 100.000 lagi, keinginan saya untuk membeli kerupuk, mungkin membeli jajanan, atau mungkin membeli apa, itu selalu muncul, ya. Jadi mungkin ini pengalaman para ibu-ibu, ya, pengalaman para ibu-ibu ini tujuannya ke pasar mau beli sayur, lauk, buah begitu, ya. Tetapi nanti begitu sampai pasar itu beli snack, beli camilan dan sebagainya, beli sesuatu hal yang sebenarnya itu belum diperlukan gitu, ya, atau tidak diperlukan. Jadi kebanyakan nih naluri untuk belanja itu jadi lebih besar. Kemudian boros itu juga sering dilakukan, contohnya ketika sebenarnya ini kita bisa melakukan menu masakan di rumah begitu, ya. Tetapi kecenderungannya pengen jajan atau kuliner. Karena saya temukan banyak sekali nih sekarang tempat wisata kuliner banyak bertebaran, dan saya melihat banyak sekali orang yang makan-makan di situ. Saya hanya berpikir mungkin di dalam masa pandemi ini banyak orang merasa susah, ya, kehidupannya susah, tetapi tempat-tempat wisata kuliner di mal-mal dan sebagainya itu penuh gitu, ya. Jadi saya hanya berpikir kemungkinan masyarakat ini memang lebih cenderung boros untuk membelanjakan uangnya, dan sedangkan di sisi lain mereka mempunyai kemampuan untuk lebih hemat dengan memasak. Tapi ada alasan-alasan tertentu dari masyarakat di mana mereka butuh hiburan, mereka ingin jalan-jalan di luar, mereka ingin mencicipi tempat wisata kuliner yang baru, kemudian mereka juga suka dengan mencoba setiap makanan-makanan yang mereka temui seperti itu. Jadi ingin mencoba saja gitu, ya. Jadi banyak sekali hal yang sebenarnya bisa dihemat di situ, tetapi mereka tidak paham karena mereka lebih cenderung untuk membeli gitu, ya. Jadi pasar di Indonesia ini sangat kuat karena memang masyarakat Indonesia ini suka berbelanja, suka shopping, ya. Jadi peredaran keuangan di Indonesia ini memang luar biasa. Sebenarnya seandainya Anda paham bagaimana saat kapan Anda berbelanja, saat kapan Anda menggunakan uang Anda, dan saat kapan Anda menyimpan emas, Anda sepertinya tidak perlu khawatir dengan keuangan Anda ke depan. Karena Anda pasti memiliki perencanaan yang berbeda-beda setiap keluarga, ya. Kalau ada beberapa ya keluarga yang saya temui, memang dia tidak suka memasak, lebih suka membeli. Katanya dengan membeli itu biaya yang dikeluarkan untuk biaya operasionalnya lah, makanya misal seperti gas, seperti
minyak dan sebagainya, itu mereka bilang bahwa ini lebih praktis gitu ya. Tetapi perlu Anda juga pertimbangkan, perlu dipertimbangkan juga bahwa menu yang Anda pilih adalah menu yang sehat. Karena Anda tidak tahu ya di dalam masakan yang enak. Biasanya yang enak itu justru nggak sehat gitu ya. Banyak orang mengatakan justru kalau sayur, buah dan sebagainya mereka nggak suka. Asam lah, pahit lah atau apa. Padahal sebenarnya itu sehat untuk Anda dibandingkan dengan makanan-makanan fast food gitu ya. Jadi banyak sekali orang hanya merasa bahwa praktis, kemudian lebih hemat seperti itu. Tapi perlu Anda pertimbangkan juga kalau Anda mengkonsumsi makanan, itu adalah makanan yang sehat, yang nantinya bisa membuat Anda lebih fit. Karena apa? Sehat itu adalah segalanya. Kalau Anda nggak sehat, maka Anda tidak bisa bekerja mencari nafkah. Anda tidak bisa mencari uang untuk menghidupi Anda atau melangsungkan kehidupan Anda. Jadi banyak sekali yang orang mindsetnya salah ya. Nomor satu adalah kesehatan. Kesehatan itu membawa banyak pengaruh di dalam kehidupan Anda. Karena kesehatan itu yang membuat Anda bisa beraktivitas. Anda bisa membayangkan ketika Anda beraktivitas dalam keadaan sakit atau dalam keadaan sehat. Mana yang Anda rasakan lebih nyaman ya, pasti di saat Anda sehat. Dan banyak sekali komentar orang-orang ketika orang bekerja keras mencari uang tanpa memikirkan kesehatan. Nah, ketika mereka jatuh sakit, maka uang yang mereka hasilkan selama bertahun-tahun itu hanya habis untuk mengobati penyakitnya. Itu yang tidak banyak disadari oleh masyarakat juga. Jadi bekerja keras itu penting, bekerja keras itu perlu, tetapi Anda juga harus cukup istirahat. Anda juga perlu memikirkan makanan yang Anda konsumsi supaya Anda juga paham bahwa kesehatan itu penting. Ya, kesehatan membawa kehidupan Anda menjadi lebih nyaman untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan Anda. Jadi banyak sekali yang saya temui adalah mereka kurang menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi apapun. Yang penting enak gitu ya. Jadi dari hal-hal yang saya temui di masyarakat, sekarang ini terjadi banyak perubahan ya. Dulu ya, masyarakat zaman dulu itu, zaman orang tua saya, nenek kakek saya, itu usianya cukup panjang ya. Jadi ada yang sampai 85, ada yang sampai 90 tahun gitu ya. Ada yang sampai hampir 100 begitu ya. Tetapi kecenderungan untuk saat ini yang saya temukan di masyarakat di sekitar saya, usia 40 tahun itu mereka sudah mulai ada gejala darah tinggi, kemudian asam urat, kemudian nyeri sendi dan sebagainya. Itu di usia 40 tahun. Jadi beberapa teman-teman saya pun di usia 40-an tahun itu sudah meninggal karena stroke ya, karena darah tinggi, stroke dan jantung. Jadi perlu dipahami juga pola makan Anda memang penting. Cara Anda mengkonsumsi apa yang Anda makan selama sehari-hari itu penting. Mungkin saat muda ini Anda tidak memikirkan itu ya, mungkin masih muda, yang penting punya uang, kemudian bisa makan apa saja yang kita bisa bisa kita makan tanpa melihat kesehatan, dan di usia 40 sampai 50 tahun biasanya mereka panen penyakit ya. Panen penyakit itu yang perlu Anda pahami ya. Kemudian itulah mengapa ketika saya menyampaikan bahwa menyimpan uang pun juga perlu, karena ini sewaktu-waktu Anda sakit, Anda bisa berobat gitu ya dengan uang yang cukup gitu ya. Perlu juga Anda memiliki satu insuran lah untuk Anda bisa menjaga kesehatan Anda seperti itu. Dan juga menyimpan emas pun juga perlu. Dan apabila sedini mungkin Anda tidak memaksa Anda untuk menyimpan emas, maka sampai kapanpun Anda tidak akan pernah bisa punya emas ya, karena memang menyimpan emas itu paling berat, paling sulit itu adalah di kepingan pertama ya. Di pertama Anda memulai. Karena biasanya yang saya temui ini teman-teman saya, sahabat-sahabat saya itu
pinginnya sudah 3 tahun yang lalu gitu ya. Saya pingin punya emas, saya pingin simpan emas, saya pingin punya 10 gram, saya pingin punya 1 gram, 5 gram. Tetapi hanya pingin gitu ya. Tidak ada satupun yang action untuk segera mengambil langkah mengambil atau membeli emas pertamanya gitu. Jadi ketika waktu itu saya menawarkan dalam harga 600-an, 680.000, mereka masih menunda dan menunda. Dan sekarang ketika emas sudah kembali naik sampai 900.000 lebih, mereka bertanya, "Duh, kok naik gitu ya? Kok sekarang jadi mahal gitu ya?" Jadi itulah yang saya temui di masyarakat kita ini, selalu terlambat menyimpan. Di mana kalau orang mengatakan jalani aja dulu yang ada, nanti segala kendala pikir belakangan begitu. Jadi itulah yang sering saya jumpai di masyarakat, di mana mereka tidak mempersiapkan semuanya dengan baik. Mereka terbiasa untuk menyimpan itu kalau ada sisa gitu ya. Padahal saya tahu dia mau dapat uang berapapun juga tidak akan pernah ada sisa ya. Oh, gaji 5 juta juga tidak ada sisa. Gajinya dinaikkan lagi jadi 6 juta, 7 juta juga tidak ada sisa ya. Jadi pentingnya ilmu ya. Kalau Anda punya ilmu yang bagus tentang uang dan emas, maka Anda akan mengalami pengembangan diri lebih cepat ya. Kalau Anda tidak memiliki ilmu, maka uang yang banyak bisa habis tidak bersisa. Contoh ini Anda misalnya mendapatkan warisan ini dari orang tua ya, wah warisannya banyak sekali. Tetapi Anda tidak memiliki ilmu yang betul. Bagaimana uang atau warisan dari orang tua ini Anda bisa kelola menjadi sesuatu gitu ya. Banyak orang yang karena merasa dapat warisan ini terus apa yang langsung selalu dipikirkan? Shopping, ya pasti shopping. Wah, aku pengen beli handphone baru, aku pengen beli iPhone, aku pengen beli baju baru, aku pengen beli tas, semua itu pasti akan ada, ya. Dan tanpa terasa, tanpa disadari bahwa sedikit demi sedikit uang itu menjadi habis. Dan dalam waktu hitungan mungkin 6 bulan, 5 bulan itu sudah habis semua ya. Itu kalau mereka mempunyai uang banyak tapi tanpa ilmu. Tetapi mereka-mereka yang punya ilmu ketika mereka mendapatkan uang banyak dari warisan orang tua, langsung apa yang dia biasanya lakukan? Beli emas, beli tanah atau beli rumah. Ya, biasanya orang-orang akan seperti itu. Kalau mereka paham bahwa emas, tanah ataupun rumah atau properti itu harganya akan cenderung naik, ya. Jadi simpan dulu mungkin dalam bentuk emas sekian persen, atau simpan dalam bentuk tanah ataupun simpan dalam bentuk properti. Jadi pemikiran ini yang kadang orang tidak banyak disadari, karena biasanya shock ya, dapat uang banyak itu shock ya, merasa dirinya kaya gitu ya. Padahal sebenarnya orang-orang yang benar kaya, orang-orang yang memang benar-benar punya uang banyak itu justru berusaha untuk mengembangkan uangnya, itu bekerja untuk dia. Contohnya uangnya dia belikan untuk properti, kemudian propertinya disewakan, uang sewanya dia belikan emas, kemudian nanti dikembangkan lagi ya. Contohnya dikembangkan lagi uang yang dia miliki itu dia harus berkembang, atau dia buka toko, kemudian hasil dari toko itu untuk membeli tanah atau membeli emas dan sebagainya. Jadi mindset orang-orang kaya, mengapa banyak orang mengatakan orang kaya ini kok lama-lama jadi semakin kaya ya. Kalau orang miskin ini lama-lama tambah miskin gitu. Karena semuanya hanya tergantung dari ilmu yang kita miliki ya. Ilmu yang kita miliki, ilmu yang kita pelajari. Dan saya sarankan untuk Anda semua teruslah belajar tentang ilmu-ilmu keuangan dan emas ya, terutama emas, karena saya sendiri juga sudah merasakan manfaatnya punya emas. Kemudian saya pun juga bisa membantu teman-teman saya yang dulunya juga boros seperti saya, akhirnya bisa juga berhasil menyimpan emas. Itulah
Mengapa saya lebih fokus kepada membina ya, membina masyarakat ya. Mungkin saya tidak terlalu fokus kepada berjualan ya. Yang jualan itu public good ya. Saya hanyalah tim edukasi yang bertujuan berniat baik untuk membantu siapapun masyarakat Indonesia yang ingin belajar menyimpan emas, maka saya selalu menyarankan platform yang terbaik adalah di public good, karena di public good itu memiliki banyak sekali benefit ya kalau kita menjadi member dari public good, di mana kita boleh ketika kita punya uang hanya sedikit, kita bisa melakukan transaksi dalam tabungan gap atau gold accumulation program. Kemudian kalau kita punya rencana memiliki satu kepingan emas tapi dengan nominal rendah, maka saya biasanya menyarankan untuk dia melakukan proses EPP atau easy payment purchase itu dengan pembayaran yang mudah 4 atau 10 kali ya. Dan apa istimewanya? Karena tanpa bunga. Tidak ada margin ya. Tidak ada margin di dalam pembelian emas secara tunai bertahap ya. Saya selalu mengatakan tunai bertahap selama 4 kali sampai 10 kali dan tanpa bunga. Karena apa? Public Good adalah satu-satunya perusahaan jual beli emas logam mulia yang memiliki sertifikat patuh syariah dari Amani Advisor ya. Itulah mengapa ini merupakan satu cara kita bisa memiliki emas dengan budget yang cukup rendah ya. Kemudian kalau memang budget Anda cukup sekitar 1 jutaan sebulan, bisa menabung 1 juta sebulan, saya sarankan Anda ambil EPP yang 10 gram gitu. Jadi ketika Anda mulai belajar menyimpan emas, jangan pernah karena ikut-ikutan orang lain, tapi ikutilah hati nurani Anda, ikutilah kemampuan Anda. Kalau memang Anda cuma mampu menabung 300.000 per bulan, lakukan itu secara rutin dan konsisten. Ketika Anda bisa menyimpan 1 juta di dalam penghasilan Anda, maka saya sarankan Anda ikut EPP yang 10 gram. Ataupun Anda kepingin punya 100 gram gitu ya, di mana Anda punya dana 9 juta per bulan yang Anda ingin sisihkan, ambil saja untuk yang 100 gram. Ataupun yang 1 kilo ya, dengan senang hati saya akan membantu Anda ketika Anda ingin membeli emas 1 kilo dari Public Good. Karena ilmu emas ya, semakin Anda membeli dengan kepingan yang besar, maka jatuh harganya lebih murah. Kalau Anda ingin paham ya. Jadi Anda bisa lihat nanti di harga ya, harga 1 gram itu jatuhnya pasti lebih mahal dibandingkan yang 10 gram. Harga yang 10 gram pasti akan jauh lebih mahal dibandingkan yang 100 gram ketika Anda hitung per gramnya ya. Kira-kira jatuhnya sekian. Jadi paling nyaman ketika Anda memang punya budget 100 jutaan ya, 100 jutaan per bulan Anda boleh beli yang 1 kilo ya, ataupun 1 kilo Anda pun juga bisa memiliki dengan menabung sedikit demi sedikit ya. Jadi GAP atau Gold Accumulation Program dari Public Good ini memang menawarkan tabungan emas di mana Anda ingin punya emas dengan kepingan besar, tapi dengan dana yang kecil. Itu caranya dengan Anda menabung sedikit demi sedikit menjadi banyak. Ya, itu kalau nabung emas ya. Kalau nabung duit sedikit lama-lama jadi habis. Karena apa? Cenderung kalau nominal di dalam tabungan Anda ini banyak, kan cenderungannya untuk ngambilnya juga banyak. Itu hanya masalah psikologi Anda ya. Kalau Anda naluri Anda sebagai seorang yang mempunyai uang banyak di bank, keinginannya juga pasti ingin membelanjakan gitu ya. Jadi itulah mengapa kalau Anda ditanya pilih emas, simpan emas atau simpan uang, saya hanya ingin menyampaikan simpan dua-duanya dan sesuaikan dengan keperluan Anda. Simpan uang itu juga perlu, simpan emas itu juga perlu. Uang itu dijadikan sebagai dana darurat ya, sebesar 3 sampai 6 kali dan selebihnya tabung dalam bentuk emas, karena emas ini adalah juga uang ya, uang yang Anda simpan dalam bentuk yang lebih awet, lebih bernilai ya, karena kalau di uang itu memang ada inflasi ya, inflasi di mana uang 100.000 saat ini Anda bisa membeli satu baju gitu ya, atau kaos atau t-shirt.
Tetapi 100.000 di 5 tahun lagi Anda hanya cukup bisa membeli 1 buku misalnya seperti itu. Jadi karena pengaruh inflasi inilah uang perlu disimpan tetapi cukup untuk dana darurat saja. Kalau selebihnya saya sarankan dalam bentuk emas ya. Jadi Anda paham kan sekarang mengapa Anda perlu simpan uang dan Anda juga perlu simpan emas ya. Ada pertanyaan lagi yang pernah saya jumpai, kalau saya simpan emas nih, saya takut gitu ya. Saya takut kalau nanti dicuri orang gitu ya, atau diambil orang dan sebagainya. Saya saat itu memang mengatakan, ibu-ibu ini biasanya yang takut ya. Saya mengatakan, Bu, kalau ibu nggak cerita sama siapa-siapa, kalau ibu punya emas, orang nggak ada yang tahu, Bu. Saya bilang begitu. Tetapi kalau ibu cerita nih, oh kemarin saya barusan beli emas public gold nih 1 kilo gitu ya. Kalau ibu sendiri yang cerita, maka orang akan tahu. Kalau di di kehidupan pribadi, biasanya emas itu adalah bersifat pribadi ya, memang di emas sifat pribadi. Jadi tidak ada seorang pun yang tahu berapa jumlah emas yang kita miliki dan tidak ada orang yang tahu berapa emas yang kita beli ya. Apalagi banyak nih pertanyaan kepada saya, Bu Resi ini dealer aktif public gold Indonesia pasti emasnya banyak gitu ya. Saya selalu tersenyum ya kalau ada orang mengatakan seperti itu. Saya selalu mengatakan bahwa dealer public gold ini tidak perlu stok ya, tidak perlu simpan stok di rumah. Ya, tidak perlu bayar staf, tidak perlu sewa toko karena semua sudah disediakan public gold. Tetapi saya adalah pemilik bisnis dari public gold. Jadi ketika ada seseorang yang ingin atau calon konsumen yang ingin membeli emas daripada saya akan sampaikan kepada staf public gold ya. Ada pesanan 10 gram, 20 gram, atau 50 gram. Saya sampaikan kepada staf dan staf nantilah yang akan membantu saya dalam melayani customer saya. Mereka akan packing dengan aman dan mereka akan menghubungi kurir yang bertugas dan staflah yang akan membantu mengirimkan emas pesanan Anda sampai ke depan rumah Anda dengan selamat ya. Jadi itulah mengapa banyak orang yang berpikir tentang seorang dealer public gold itu harus punya stok yang banyak, di rumahnya banyak sekali emas-emasan begitu ya. Saya tidak perlu buka toko, saya tidak perlu sedia stok, tapi saya bisa mendapatkan passive income dari public gold. Itulah mengapa saya ajak Anda untuk menjadi seorang PGBO atau Public Gold Business Owner yang bisa mendapatkan passive income dari seluruh platform yang disediakan oleh Public Gold. Karena ini sebuah bisnis yang paling sangat mudah yang pernah saya jumpai ya. Untuk Anda semua yang sekiranya ingin mengetahui lebih lanjut tentang public gold, bagaimana cara menyimpan emas, bagaimana apa sih plus minusnya menyimpan emasnya. Jadi kalau saya memang selalu mengatakan apapun aset keuangan Anda pasti punya risikonya masing-masing ya, pasti punya risikonya masing-masing. Sebagai dealer aktif public gold yang jujur, saya selalu mengatakan apa adanya. Kalau emas memang juga ada negatifnya, uang pun juga ada plus minusnya. Jadi semua properti pun juga ada plus minusnya, saham juga ada plus minusnya. Semua aset keuangan untuk mengembangkan keuangan Anda itu sebenarnya memang punya plus minusnya masing-masing. Tetapi yang perlu diingat adalah ketika Anda ingin fokus di dalamnya, Anda perlu banyak belajar. Paling tidak dengan 5-10 buku yang menunjang tentang fokus Anda itu. Ketika saat ini saya memang fokus kepada emas ya, jadi saya harus mempelajari banyak buku-buku dari Mahaguru, kemudian buku dari mentor, juga kita juga belajar dari semua ilmu-ilmu keuangan yang disampaikan oleh dari mereka yang memang fokus di situ, dan ini sebagai bahan pertimbangan. Kalau saya dulu sebenarnya tertariknya pada properti ya, karena ibu saya ini adalah orang yang suka sekali bisnis di properti, tapi ibu saya pun juga suka dalam bidang emas ya. Mungkin saya lebih berubah dulu saya suka dengan properti, sekarang saya lebih suka fokus pada emas, kemudian emas inilah yang nantinya akan saya kembangkan untuk properti. Jadi itulah yang menjadi
pertimbangan kepada Anda semua ketika Anda punya keraguan ya, Anda sekarang sudah terjawab ya pertanyaan Anda, pilih emas atau uang, pilih dua-duanya dan gunakan sesuai dengan kebutuhannya ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Anda semua. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah menyimak FB Live saya. Saya akan jumpa Anda lagi kembali nanti sore di jam 5 sore dalam Ngabuburit Emas. Saya akan berbagi tips lain tentang emas dan keuangan bersama dengan saya Fitresi Merianti, dealer aktif Fabrigo Indonesia dengan PG 00121475. Untuk Anda yang ingin menanyakan lebih lanjut, Anda bisa klik di link yang saya bagikan ini. Kemudian Anda bisa juga menyimak nanti sore jam 5 di Ngabuburit Emas. Saya juga akan bercerita banyak hal tentang tips-tips praktis emas dan keuangan serta Fabrigo. Oke, terima kasih sekali kepada Anda semua yang sudah join pada pagi hari ini, dan untuk Anda semua yang menjalankan ibadah puasa, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga diberikan kelancaran hingga hari kemenangan tiba. Saya undur diri, mengucapkan terima kasih untuk Anda semua. Sampai jumpa nanti sore. Bye bye.